Upaya pembodohan terhadap bangsa Nusantara adalah kejahatan terbesar Belanda terhadap bangsa ini Indonesia. Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry, ditulis juri Lina Swedia 2004, bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Kedatangan Belanda di Sumatera Barat sebagai imbas dari Perang Padri, saat itu Belanda mengatakan tidak akan memerintah dan hanya untuk berdagang, dan tak perlu membayar pajak, tapi komoditas tanaman seperti kopi harus dijual kepadanya. Pada 1860-an, harga kopi merosot Belanda krisis dan memutuskan menarik belasting. Pajak, pribumi memberontak meletus Perang Kamang, Perang Magopo, banyak orang yang kemudian digantung dan ditembak. Ini terjadi pada 1908. Kebrutalan ex-Kapten Cum Komandan Depot Speciale Truppen DST atau pasukan khusus Belanda, periode 1946 sampai 1947, terpublikasi korban pembantaian, Westerling mencapai 40.000 jiwa, tertulis di salah satu memoarnya, ia mengaku mencabut 463 jiwa warga sipil dan gerilyawan Mes Aventures in Indonesia. Terjemahan, Challenge to Terror. Snok Hurgronji, agen Belanda yang pura-pura masuk Islam, ini taktik akal-akalan Belanda. Saat kewalahan dengan besarnya minat pribumi pergi ke Makkah, maka dari itu untuk menandai siapa yang sudah naik haji, diberi gelar haji di depan namanya untuk menandakan bahwa sudah sekali pergi haji. Jalan Anyer Panarukan sepanjang 1000 km dibangun oleh Daendels Belanda adalah tidak benar. Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 baru mendarat di Anyer pada 5 Januari 1808. Tapal yang menandai titik awal pembangunan. Jalan Anyer Panarukan tertulis, Sol KM Anyer Panarukan, 1806 AKL. Jadi bukan dia yang menandai dan membuat jalan itu. Nama jalan pantai selatan Jawa kerap disebut dengan nama Jalan Daendels, hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal, yang kala itu dipimpin oleh Ade Daendels, 3 dekade setelah Hawau. Daendels jaraknya hanya 130 km, menghubungkan kota Bantul di DIY dengan Purworejo, Kebumen, dan Cilacap di Jawa Tengah. Jalan pesisir selatan tersebut sudah ada jauh sebelum orang Belanda tiba. Mitos 350 tahun, penjajahan oleh Belanda adalah ngawur VOC, baru punya tentara tahun 1603. Jika ditambah 350 tahun, hasilnya baru merdeka pada tahun 1953. Jika dihitung dari pemerintahan Hindia Belanda adalah 1008. 100 plus 350 tahun. Indonesia merdeka tahun 2150 nanti. Belanda tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bagi Belanda, Indonesia baru merdeka pada 27 Desember 1949 ketika Den Haag menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Istana de Dam, Amsterdam. Beda 5 tahun itu adalah upaya gagal Belanda merebut kembali Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Baru pada 2005 ketika hari ulang tahun proklamasi ke-60, Belanda secara moral mengakui proklamasi dengan tidak tegas dan sangat mengambang. Perpustakaan Leiden di Belanda adalah perpustakaan tentang Indonesia terlengkap di dunia, Monash University kedua setelahnya. Ada 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke sana. Kalau dijejer panjangnya bisa mencapai 12 km, kata Rektor Universitas Leiden Charles Stolker. Perpustakaan Nasional sendiri hanya mengoleksi 10,3 ribu manuskrip kuno, tidak sampai separuh, maka sempurna kebutaan kita. Belanda bisa membangun jaringan kereta api yang sampai sekarang masih dipergunakan juga 2 jalan air penting
Noordzee-Kanaal, dan The Nieuwe Waterweg dibangun dengan cara menyedot kekayaan dari Nusantara. Ini ditulis Cesc Vasseur, sejarawan konservatif Belanda. Pemikir Perancis yang anti-kolonial, Frans Fanon, menguraikan bagaimana kolonialisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat, dan akibatnya rakyat di negara jajahan ditinggalkan dalam kebingungan intelektual dan moral. Sekali lagi, jangan ikut menjadi propaganda Indianisasi dari niatan dan kerja George Coedes. Demi kembalinya sejarah benar dan mengulang kembalinya kejayaan Nusantara, bagikan video ini ke medsos kalian. Tulis komentar, klik subscribe, dan like. Dukungan kalian menjadikan perubahan untuk bangsa ini. Ikuti kajian dari Santo Saba selanjutnya. Terima kasih.